Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 600 ton pupuk ilegal di sebuah gudang di Jalan Tambak Tarap RT 40, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, jelang tengah hari Selasa 5 November 2024. Pengungkapan berawal dari penyelidikan anggota Unit 2 Subdit 1 Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan yang sengaja membeli pupuk merek Gajah Hitam pada hari Senin 4 November 2024. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 600 ton pupuk ilegal di sebuah gudang di Jalan Tambak Tarap RT 40, Kelurahan Samsudinur, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, jelang tengah hari Selasa 5 November 2024. Pengungkapan berawal dari penyelidikan anggota Unit 2 Subdit 1 Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan yang sengaja membeli pupuk merek Gajah Hitam pada hari Senin 4 November 2024. Selanjutnya anggota Krimsus Polda Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan ahli dari Kementerian Pertanian. Dari hasil pengecekan, ternyata pupuk Gajah Hitam yang dikeluarkan PT Satria Gunung Sakti diduga kada terdaftar dalam database Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto pun langsung turun ke lapangan bersama anggota lainnya untuk melihat pupuk yang diduga kada terdaftar dalam database kementerian ini. Pemerintah misalnya ini bagus, gimana Pak? Saran Bapak gimana? Didaftar nggak di kementerian? Enggak, maksudnya nanti dilihat Pak. Didaftar Pak. Daftar dulu Pak ya. Gitu, kita, Jadi ya. tidak hanya lab Nanti saja Pak, ya. harus daftar juga. Daftar juga. Karena menurut saya yang sudah dialami ini petani cocok Pak ini Pak. Ya. Itu Pak, itu Pak. Itu terserah, mau Iya. cocok apa enggak. Iya. Yang penting sekarang yang kita Iya. temukan adalah barang Bapak ini tidak terdaftar. Jadi sampai kepada beliau nanti yang penting harus ke Kementan itu Pak ya. Iya, beliau pasti tahu tuh. Iya. Daftarnya. Saya hanya menyampaikan Pak Ya, itu Pak betul, ya. Pak. Jadi nanti bagus ini kan ya harus dilanjutkan tuh, Pak untuk petani kan Pak kan gitu Pak. Jadi gini Pak. Bagus, Iya. tapi kalau dilanjutkan tapi harus didaftarkan. Iya, siap Pak, siap. Jangan bagus berbahaya kan nggak Iya, bagus juga iya, Pak. Pak, iya. Iya, Pak. Polda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto, Wetakwani Prima TV, memadahkan gudang ini sudah beroperasi sejak Agustus hingga awal November 2024. Temuan ini pun akan menjadi dasar bagi Polda Kalimantan Selatan untuk melanjutkan pemeriksaan di gudang tempat pupuk ditemukan. Irjen Pol Winarto menyatakan pengungkapan ini terkait pula dengan program 100 hari pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Maka Kapolri memerintahkan kepada seberataan jajaran kepolisian untuk menindaklanjuti salah satunya barang ekspor impor wan barang lokal nang kada sesuai dengan aturan. Pengungkapan ini salah satu tindak lanjut Polda Kalimantan Selatan untuk menyukseskan program tersebut. Di Kementerian Pertanian ada cukup banyak, lumayan. Di sini ada kira-kira kurang lebih 600 ton di gudang ini, dan kita sudah koordinasi juga dengan Kementerian Pertanian, dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi, bahwa memang betul ini belum terdaftar. Pak, dari temuan ini Pak, dikecurigai ada kandungan apa Pak yang jadi ini ilegal Pak? Ya, kalau kandungannya perlu kita dalamin lagi, nanti dari Dinas Pertanian akan mengecek. Kalau berdasarkan dari yang tertulis di dalam bungkusannya, itu kita cek, itu tidak terdaftar. Walaupun situ sudah tertulis sudah terdaftar, tapi kita cek ternyata itu belum terdaftar. Nanti kita akan dalamin lagi, apakah itu kandungannya apa-apa. Kita minta dari Dinas Pertanian yang akan menindaklanjuti. Pak, ini sebelumnya ini sudah didistribusikan kemana aja Pak? Ini kalau menurut informasi awal ini baru bulan, ini kurang lebih ada masuk kira 30 kontainer, dan hanya baru berapa informasinya dari pemilik. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Samsir Rahman memadahkan bila pemilik gudang kada pernah melapor ke Dinas Pertanian maupun ke Dinas Pendistribusian Provinsi Kalimantan Selatan terkait merek pupuk tersebut. Samsir Rahman menyatakan pupuk di gudang tersebut ilegal, bahkan jika dipakai oleh petani akan merusak unsur hara tanah. Akibatnya tanah akan menjadi haus dan menjadi kada subur. Kalau pupuk ini beredar,
dan dipakai oleh petani, ada kemungkinan bahwa nanti tanaman itu tidak bisa maksimal. Satu. Yang kedua, tanah menjadi aus. Tanah menjadi aus karena pupuk yang beredar tidak direkomended oleh Kementerian Pertanian. Nah, lambat laun lagi, bila pupuk yang asli datang, pupuk yang ini tidak mempan lagi untuk tanaman tersebut. Ya, nah ini berarti petani menjadi rugi yang lebih berkepanjangan. Nah, padahal sudah disiapkan pupuk bersubsidi. Contoh, di Kalimantan Selatan pupuk bersubsidi tidak bisa terserap habis, hanya sekitar 52%. Kalau pupuk bersubsidi tidak bisa terserap habis yang disiapkan oleh pemerintah, kenapa mesti mengambil yang ini? Nah, ini yang harus kita nanti susurin lagi. Nah, lalu yang berikutnya, saya berharap dengan adanya ini membuka mata kita ekspos kita agar petani bisa lebih tahu bahwa pupuk yang benar-benar itu adalah pupuk yang terdaftar. Kita umumkan terus tuh pupuk yang ada, yang bersubsidi, non subsidi, yang terdaftar adalah ABCD. Kalau di luar dari ini berarti tidak dipakai. Contoh, ini tidak laku nih di petani. Kenapa? Karena petani sudah mencoba. Nah, tanahnya tidak, tanamannya tidak subur. Nah, berarti dia tidak mau. Betul kan ya, Pak? Ya, yang laku yang itu. Nah, ya. Nah, berarti kan petani sudah mengerti.